Balik lagi di Obrolan Sini TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga yang menonton di channel ini sehat dan berkah selalu gitu kan. Yes, jadi musik episode kali ini gue bilang episode yang sungguh menyedihkan buat fansnya NoFX yang ada di seluruh dunia ini gitu kan. Yes, karena ya sesuai dengan judul thumbnail yang udah lo lihat gitu kan. Jadi hari ini gue akan ngebahas tentang bubarnya band NoFX gitu kan. Jadi kalau misalnya yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lo like, komen, subscribe. Jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Yes, jadi NoFX. Siapa sih yang nggak tahu band NoFX ya? Tapi kalau yang belum tahu ya, jadi band asal Amerika ini dibentuk tahun 1983. Jadi ini udah band old school banget, band punk old school gitu kan. Dan band ini gue bilang cukup menarik karena karya-karyanya sempat banget gue ikutin gitu kan, terutama di album Punk in Rublix. Gue bilang kalau kalian belum pernah denger album itu wajib denger kok, di platform digital banyak, dengerin aja karena itu awal cikal bakal NoFX dikenal di seluruh dunia dan banyak fansnya gitu kan ya. Jadi gue bilang memang kenapa band punk ini gue bilang unik sih ya, karena NoFX tuh bener-bener di luar genre yang kayak mereka tuh independen banget gitu. Kayak misalnya sisi mereka untuk selebritiesnya tuh nggak setajam Blink atau setajam Green Day. Maksudnya ya udahlah, mereka lakuin musik, lakuin live perform itu sesuka hati mereka aja, dan gue bilang lumayan chaos sih. Ya namanya juga band punk ya, wajar ya. Jadi mereka tidak mengusung komersialitas di atas segalanya, jadi ya udah standar aja, jadi nggak kayak band-band punk komersil yang lainnya gitu kan. Makanya cukup menarik untuk kita bahas hari ini gitu kan. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita akan langsung ke infonya tentang NoFX. Let's go. 40 tahun kayaknya kelamaan buat ngeband, kata Fat Mike, vokalisnya NoFX. NoFX pun akhirnya bubar. Namun awalnya sebenarnya cuma Fat Mike yang setuju kalau band tersebut bubar. Malah sebenarnya mungkin banget Fat Mike pensiun, yang lain melanjutin NoFX. Tapi apa sih yang bikin mereka berhenti atau bubar gitu? Apa bener ada sangkut pautnya sama drugs? Menarik ya, kita akan coba bahas. Jadi 40 tahun mereka berkarir, masih bugar, udah gitu banyak panggungan, semua orang respect, tapi kok malah bubar? Aneh nggak sih? Ya, NoFX memutuskan buat udahan atau bubar di tahun ini 2024. Apa sih penyebabnya mereka keluar gitu kan ya? Apakah mungkin salah satunya karena drugs? Bisa jadi. Dalam beberapa wawancara, Fat Mike, bass and vokalnya NoFX mengaku masih menggunakan drugs atau narkoba. Meski para personil lain udah tobat, beberapa kali dipaksa rehab sama personil lain, tapi masih nggak mempan buat Fat Mike ya kan. Sayangnya dia nggak nganggap pemakaian narkoba adalah masalah dan mengaku pakai obat-obatan cuma buat manggung. Pang banget ya, tapi ini gimana ya? Oh, jadi kayak lu tuh kalau nggak pakai drugs, lu nggak pede buat perform, lebih ke situ sih. Lanjut. Kalau lo lihat di kamus sobriety, itu artinya punya kontrol akan hidup lo. Bukan nggak pakai, katanya Fat Mike ya kan, dikutip dari LA Times. Mike juga mengaku sehat-sehat aja karena rajin bersepeda. Oh oke. Jadi drugs juga
olahraga juga gokil. Orang luar itu agak lain ya, jadi luar batas pemikirannya orang Asia ya. Gila lu drugs juga tapi lu olahraga juga. Lanjut, memakai narkoba memang bukan masalah buat Fat Mike sang vokalisnya NoFX. Yang jadi masalahnya kesehatannya, makanya dia berpikir kalau bandnya bubar, dia bisa menghindari dari segala ritual konser dengan barang haram tersebut. Ditambah juga, gue udah nggak enjoy di NoFX kayak dulu, ucapannya Fat Mike di Louder gitu kan. Oh ya, jadi emang berita ini sebenarnya udah gue dengar dari tahun lalu ya. Jadi kayak rumor bahwa NoFX bakal ngeluarin satu album lagi, kayak Sum 41 aja lah, bakal ngeluarin satu album lagi, tour, ya kan, tour di Amerika, kelar, bubar. Dan finalnya ternyata di tahun ini gitu kan. Oh ternyata bener, gue pikir hanya kayak rumor doang. Tapi ya gue menantikan ya Sum 41 ya, karena Sum 41 udah mengumumkan tuh ntar Februari ya. Februari di Kanada kalau nggak salah. Mereka ya udah final tournya di situ dan mereka akhirnya bubar karena ya udah titik finalnya setahun ini mereka harus tour dari tahun ini ke tahun besok ya gitu berarti kalau untuk Sum 41. Tapi kalau untuk NoFX juga lebih dimulai lebih dulu ya dari awal tahun atau sebelum tahun ini gitu kan mereka udah melakukan tour. Udah gitu ya udah puncaknya di bulan ini mereka bubar. Lanjut, bubarnya NoFX bisa dibilang kayak keputusan sepihak dari Fat Mike aja. Yang mau nggak mau harus diaminin sama yang lain. Ya, kalau kehilangan frontman, penulis lagu, dan pemilik label dalam satu bersamaan tentunya sulit buat ngelanjutin band. Yes, bener sih. Jadi yang udah kita semua tahu, atau kalau baru yang pengen tahu, Fat Mike adalah frontman. Udah gitu dia pemilik label, perusahaan recordnya untuk NoFX. Udah gitu dia adalah written songnya, all written song untuk NoFX. Jadi semua lagu di NoFX adalah ciptaannya Fat Mike. Jadi berat ya kalau dia cabut atau dia udah vakum, tiba-tiba ada yang ngegantiin dia sebagai bass and vokal dan masih bawain lagu ciptaannya Fat Mike. Tuh menurut gua aneh ya. Dan mereka yang udah terbiasa cuman bikin instrumen doang, personil lainnya, dan nggak bikin lirik ataupun nada vokal, gua rasa agak sedikit kebingungan sih untuk bikin lagu. Dah ya udahlah, ini mungkin keputusan terbaik ya. Lanjut, personil lain nggak ada yang setuju, kata Fat Mike ke New York Times. Kami masih menghasilkan uang, masih punya fans. NoFX tuh kayak Grateful Dead di scan punk rock. Toh ternyata Fat Mike nggak egois amat sih di NoFX ya. Jadi NoFX pun dibikinin tour terakhir biar personil lain tetap aman secara finansial meski nganggur. Yes, itu udah kebukti banget karena ya itu gue bilang dia ada tour di Amerika dan final tournya ya bulan ini ya, final tournya di bulan ini, dan ternyata finalnya ya udah kemarin-kemarin itu loh, nggak beberapa hari yang lalu lah, itu udah final tournya banget. Dan final tournya keren banget, kalian saksin aja di YouTube ya. Jadi bintang tamunya ada Tim Armstrong dan temen-temennya dia yang lain dah untuk jadi ngisi di konser penutupnya final tournya NoFX. Keren banget, wajib nonton sih. Jadi kalau para fansnya ya punk, intinya para fansnya punk dah yang tahu NoFX, dan yang belum tahu NoFX sih wajib nonton tur perpisahannya NoFX. Ada kok di YouTube ya, walaupun videonya kadang-kadang dari amatir kamera ya, tapi oke lah menurut gue sih. Lanjut, setelah bubar nih NoFX, personilnya ngapain aja? Yang pertama, Fat Mike ngurus record label Fat Wreck Records dan Punk Rock Museum. Yes, yang udah kita tahu bahwa Fat Mike mendirikan museum punk rock gitu kan. Ya ada di luar negeri sana ya, di Amerika kalau nggak salah apa di mana. Kalau salah mau dikoreksi. Dan itu keren banget karena Sum 41 bikin musik video mereka yang kemarin tuh yang masih baru banget itu adalah minjem museumnya punk rock punya Fat Mike, dan keren banget. Dan Sum 41 sempet jamming di situ, bawain 2 lagu kalau nggak salah apa 3 lagu, gue lupa, di museumnya Fat Mike. Lanjut, udah gitu Eric Melvins, sang gitarisnya, sekarang ngurus cafe miliknya namanya Spoon Melvin. Oke, yang penting punya usaha men. Lanjut, udah gitu Eric Smelly Sandin, drummernya NoFX, sekarang jadi teknisi drum. Gue nggak tahu teknisi drum buat band lain apa gimana ya, wah, tapi
is okay lah. Udah gitu Aaron L. Hivi Abeta switch karirnya jadi aktor untuk sekarang ini. Gokil. Setelah di NoFX jadi ritmenya palit ya, gue lupa tuh. Dia jadi aktor. Keren sih. Mantap ya. Gokil. Jadi mereka udah persiapan sebelum mereka tuh, wah udahlah bubar nih. Mereka udah punya kegiatan atau bisnis yang lain. Lanjut. Yang jelas nih, kita nggak boleh berharap NoFX tuh reuni. Yes, mereka band punk yang seharusnya pendiriannya sih kuat menurut gue dah. Jadi kata dia tuh, kami bukan Kiss atau Black Sabbath atau Motley Crue. This is end, kata Fat Mac, dan tidak ada kata reunian lagi gitu ya. Sesuai dengan lagu terakhirnya NoFX ya, yang di reunian kemarin, ya jangan berharap lu tuh dengerin NoFX lagi di atas panggung atau kita reunian lagi, karena this is punk man, kata Fat Mac gitu. Gokil sih gue bilang ya. Gimana tuh opini kalian yang fansnya NoFX ataupun yang baru pengen tahu NoFX itu apa gitu. Jadi menurut gue sih cukup amat disayangkan karena gue ngikutin banget NoFX gitu, walaupun gue nggak ngikutin semua albumnya, hanya beberapa album aja. Dan Punk in Drublics menurut gue yang paling oke menurut gue sampai saat ini gitu kan. Dan sangat amat disayangkan karena gue bilang hanya karena ego, ya gue nggak tahu ya. Ya dia juga udah gak nyaman juga, Fat Mac, egonya Fat Mac lah terutama sih. Ya karena dia frontman-nya, jadi kayak teman-temannya tuh masih katanya masih bisa ngasilin uang di NoFX, masih pengen berkarya, tapi ya gue nggak tahu ya kenapa pemikirannya sedang kali ini ya. Sayang banget sih. Ya udah, tapi itu keputusannya Fat Mac dan kawan-kawan, bukan kawan-kawan sih, kawan-kawannya enggak, Fat Mac-nya doang gitu untuk mengakhiri perjalanannya NoFX dari 1983 bro sampai 2024, dan this is end, udah berakhir gitu kan. Yes, gue mau tahu opini kalian, tulis di kolom komentar bawah. Lagu apa dari NoFX yang lu paling suka, dan gimana pendapat lu tentang Fat Mac yang memutuskan sepihak sih gue bilang ini ya tentang bubarnya NoFX gitu kan. Tulis di kolom komentar bawah, gue pengen tahu opini kalian gitu kan. Ya mungkin infonya sampai di sini aja, nggak usah panjang dan lebar lah. Intinya gue cuman pengen nyampein NoFX bahwa dia tidak akan reuni dan dia sudah bubar fix, dan tidak ada drama-dramaan bahwa dia cuman bikin isu pengen bubar. Ternyata benar NoFX bubar di tahun ini gitu. Gak jauh sih, beberapa hari yang lalu bahkan gitu kan. Yes, thank you banget yang dari awal sampai terakhir nonton, gak di skip, thank you banget gitu kan, yang udah ngedengerin gue ngedongeng dan bercerita tentang NoFX gitu kan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Thank you banget yang masih ngedukung channel ini hingga sekarang, sehingga gue masih semangat bikinin video buat kalian gitu kan. Nanti video-video lainnya udah di request bakal nyusul, tenang aja gitu kan. Pokoknya aman lah buat ngusik gitu. Gua Leo pamit, see you in the next video. Bye bye.